selamat datang di podcast Promkes Connect 2 KPK Sehat 2023. Yeay! Boleh ya tepuk tangannya ya teman-teman. Seru banget karena kemarin kita udah ngepost podcast perdana kita di mana kita lebih banyak diskusi soal dunia Promkes di dunia akademisi ya teman-teman. Nah sekarang di episode yang kali ini kita membawa topik yang gak kalah menarik, yaitu kita akan mendiskusikan mengenai Promkes di dunia Kemenkes nih teman-teman. Mungkin banyak ya teman-teman yang udah mikir kayak, duh ntar lulus gue kerjanya apa ya, atau mungkin ada yang udah mempertimbangkan nih, mungkin bisa nih gue lulus jadi PNS aja tapi mau tetap di dunia kesehatan jadi pengennya Kemenkes gitu. Nah kita bakal kupas tuntas semuanya di sini teman-teman, karena kita sudah mengundang nih kebetulan alumni dari Departemen PKIP tentunya, dari FKM juga, FKM UI. Nah kakak ini kebetulan sudah memiliki banyak track record tentunya, dan juga kakak ini sudah bekerja di bagian Humas Kementerian Kesehatan. Menarik banget ya teman-teman, langsung aja kita sambut Kak Mayang. Yeay. Halo Kak Mayang, gimana nih kabarnya? Halo Yola, salam kenal. Oh, Aku iya. senang banget bisa ketemu sama Yola, juga sama teman-teman Promkes yang lain di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Awalokita Mayang Sari. Yola bisa manggil aku Mayang. Oh, oke Kak. Apa yang kita bisa ngobrolin? Kayak gitu terharu gitu ya, Kemenkes gitu. Iya, karena kebetulan teman-teman kita nih banyak banget Kak yang wah kalau udah ngedengar Kemenkes tuh udah kayak oh teman-teman sebenarnya kalau di divisi lain bukan divisi ya, peminatan itu sudah banyak Kak yang magang di Kemenkes. Cuman kan kalau Promkes tuh magangnya bukan di Kemenkes ya. Kita wajib belajar nggak, atau sekolah ya, wajib magangnya itu di puskesmas. Nah jadi mungkin teman-teman di Promkes tuh masih kurang terpapar sih Kak soal Kemenkes. Oh ya sebelumnya aku kenalan juga ya Kak, aku Yolanda Claudia, aku dari Promkes 2020, saat ini lagi menjabat sebagai Presiden KPK Sehat. Oke, salam kenal Yola. Iya Kak, nah mungkin langsung aja ya Kak, kita ke topiknya langsung boleh. ya, soal Kemenkes ya. Nah mungkin pertama banget aku mau nanya, kenapa Kakak memilih pada akhirnya untuk bekerja di Kemenkes RI nih Kak? Oke, aku mengawali dulu sebuah kebanggaan sebetulnya ketika Tuhan qadarullah Allah mengarahkan saya ke kesehatan masyarakat dan terutama ke promosi kesehatan. Untuk Kemenkes sendiri sebetulnya kalau mau langsung ke Kemenkes, sebetulnya saya tidak pernah bercita-cita bekerja di Kemenkes, karena buat saya pemerintahan itu sesuatu hal yang berat dan kayaknya aku nggak sanggup dari situ gitu ya, waktu pada awalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang bercita-cita di kesehatan masyarakat, sangat. Bahkan saya punya cita-cita ingin ada di kesehatan masyarakat itu sejak usia SMP. Wow, Jadi keren banget. saya ketemu seorang dokter saat itu, dokter anak. Beliau itu pernah berkata sama saya, kalau kamu mau jadi dokter, saya minta kamu jadi dokter kesehatan masyarakat. Saat itu dia dokter spesialis anak. Saya waktu itu masih asing sama kata kesehatan masyarakat. Jujur nggak tahu apa itu gitu ya. Tapi ketika SMA, akhirnya saya paham bahwa dokter itu pernah bilang gini, kalau kamu jadi dokter aja, kamu hanya akan menyembuhkan orang itu dan kamu akan ketemu orang itu nanti di ruang praktek kamu. Tapi kalau kamu jadi dokter kesehatan masyarakat, kamu akan menyembuhkan orang itu, tapi kamu ketemu dia di luar, tidak di ruang praktek kamu dalam keadaan dia sehat. Kalimat itu tuh buat aku powerful banget sampai sekarang. Jadi kalau saya ketemu lagi, nggak tahu beliau masih ada apa enggak, ada salah satu dokter anak namanya Dokter Zeta di Bandung, dan itu beliau sangat menginspirasi saya saat itu. Sejak saat itu saya benar-benar pengen banget ada di kesehatan masyarakat, karena buat saya tuh lain ada seorang dokter yang berharap pasiennya nggak balik lagi ke ruang praktek kerjanya. Itu luar biasa gitu buat saya. Jadi saat itu saya mulai 2006 saya masuk ke Universitas Indonesia, alhamdulillah, dan dihadapkan pada 3 pilar kesehatan masyarakat. Iya dong, ada biostatistik, ada epidemiologi, ada promosi kesehatan. Oke. Saya masuk di 2006, kemudian alhamdulillahnya lulus di 2010. Saat itu saya memilih Promkes. Kenapa? Mau tahu nggak kenapa? Kenapa Kak? Karena sebetulnya dulu kalau boleh cerita, aku pengen banget EPID. Oh gitu. Karena ada keistimewaan EPID yang nggak dimiliki oleh yang lain, yaitu dia punya data, dia punya prevalence, dia istilahnya itu benar-benar yang cuman kesmas banget. Tapi ketika itu saya melihat ada keistimewaan lain di Promkes. Kenapa? Mau sehebat apapun orang EPID menemukan data, mau menemukan masalah dan mencarikan solusi terhadap masalah,
mau sehebat apapun orang biostatistik bisa menyajikan datanya, kalau nggak ada orang promkes yang bisa menyampaikan itu pada masyarakat, nggak akan ada pengaruhnya pada masyarakat. Jadi saat itu saya melihat promkes ini sesuatu yang saya inginkan untuk bisa saya lakukan. Saya sempat bekerja di salah satu LSM swasta terkait pendanaan pendidikan. Jiwanya juga sama-sama ingin pokoknya bagaimana supaya orang-orang bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Jiwa promkes itulah yang membawa saya akhirnya ternyata qadarullah Allah pilihkan peran yang jauh lebih besar dari yang saya harapkan. Jadi yang tadinya saya cuma pengen, aduh aku seneng deh, kayaknya pengen bisa jadi konselor narapidana di penjara. Aku pengen banget jadi pengen jadi teman bicaranya teman-teman PSK buat bagaimana cara mereka menjaga diri mereka dan meningkatkan harga diri mereka dengan penggunaan kondom. Sebatas itu cita-cita saya dulu. Jadi pengen banget bisa jadi teman mereka-mereka yang termarginalkan gitu ya. Karena orang promkes itu bisa langsung akses ke sana. Iya, betul, ke orang-orang yang langsung berisiko. Iya, betul. Tapi ternyata Allah pilihkan saya jauh lebih besar lagi, yang punya impact-nya jauh lebih besar lagi. Ternyata Allah pilihkan untuk masuk ke Kementerian Kesehatan. Tapi saat itu saya kaget karena ternyata saya nggak di promkes. Jadi saya daftarnya saat itu adalah formasi promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Tapi entah kenapa qadarullah Allah kasih lagi hasilnya, ternyata SK saya Pranata Humas. Gitu ya Kak. Jadi Kakak awalnya daftarnya promkes, tapi ternyata diplotingnya di beda gitu betul, ya, betul. divisi yang berbeda. Jadi akhirnya saat itu saya kaget, kok saya jadi humas gitu ya. Tapi ternyata ada rahasia Allah lagi kayaknya, karena saya punya pendekatan promkes yang sudah saya punya, tapi masuk ke Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan. Jadi kebetulan saya memang saat ini bekerja di Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan sebagai humas. Itu pendekatannya lebih luas lagi. Jadi ada pendekatan politik, ada pendekatan publik yang pelayanan kepada masyarakat yang mungkin jauh lebih besar, dan itu bisa saya lakukan gitu. Jadi luas banget ya Kak. Luas. Tapi menarik sekali karena perspektifnya yang tadinya hanya mengubah masyarakat secara individu, populasi, keluarga dan populasi, misalnya promkes seperti itu. Tapi akhirnya helikopter view saya menjadi lebih luas ketika saya di humas. Jadi nasional ya Kak ya. Jadi nasional dan jadi lebih strategik dan lebih kreatif sebetulnya, karena pendekatan marketing, kemudian betul, pendekatan teknologi IT saat ini itu jadi membuat kita jadi berpikir jauh lebih kreatif ya, lebih advance gitu untuk jadi seorang promkes nantinya gitu. Wah keren banget ya Kakak ini teman-teman. Aku kagum banget Kakak udah kepikiran. Maksudnya banyak banget dari kita yang nggak terpapar ya teman-teman dari awal muda. Kalau ada loh jurusan Kesmas, ternyata Kakak udah realize dari SMP jadi bisa mengejar itu. Jadi keren banget ya. Aku tertarik juga Kak tadi yang Kakak ngiranya kalau misalnya sebelum masuk ya Kakak mengiranya kalau di Kemenkes itu berat atau serius banget gitu ya Kak nih. Aku penasaran kira-kira pas Kakak udah nyemplung nih di Kemenkesnya, apakah realitanya benar-benar seperti itu atau lama-lama terbiasa atau gimana tuh Kak? Kalau dibilang berat, kesehatan itu adalah hal yang paling berat ya, maksudnya karena di kesehatan itu kita kan bicara siklus hidup ya, dari seseorang yang misalnya kita bicara dari seorang remaja perempuan yang nantinya akan menjadi ibu. Ini kita awali dari situ, dari mulai jagain dia sampai dia nanti jadi ibu hamil, kemudian melahirkan anaknya masih kecil, nanti tumbuh jadi balita, kemudian dia tumbuh menjadi seorang remaja yang nantinya akan jadi orang tua lagi, sampai akhirnya mereka lansia dan meninggal gitu ya. Itu semua ada di kesehatan. Jadi skopnya promkes ada di mana? Di semuanya. Jadi maksudku kesehatan itu sangat tidak terbatas dan itu adalah kebutuhan dari semua orang. Tapi sayangnya hal ini belum disadari saat mereka kehilangan itu. Jadi kayak orang baru sadar kalau dia punya sebuah harta berharga, investasi yang dia punya itu saat mereka nanti kehilangan itu, gitu. Udah terlambat gitu loh. Ketika mereka muda tuh kayak mereka ada di kondisi optimalnya mereka ya. Tapi mereka nggak sadar bahwa misalnya gigi saya saat saya tumbuh nih usia 12 tahun, itu harus kita ngasih pesan sama anak, Dek, gigi kamu itu nggak akan ada gantinya loh sampai kamu tua nanti, gigi itu harus kamu rawat. Nggak ada satupun orang tua yang ngasih cuma dia bilang gosok gigi 2 kali sehari. Anak nggak akan mau ketika dia, maksudnya nggak memandang bahwa ini gigi ini pemberian Tuhan yang harus saya jaga. Kesehatan ini adalah sesuatu hal yang berharga yang harus saya jaga gitu. Ketika itu belum disadari oleh semua orang, maka
ya orang akan ingat kesehatan itu hanya saat mereka sakit. Dan itu sudah terlambat gitu. Iya kalau sakitnya bisa balik lagi, pulih lagi. Iya kalau sakitnya jadi menimbulkan kecacatan, udah nggak bisa kita apa-apain gitu. Jadi Kemenkes segitunya mengatur programnya itu dari siklus hidup itu, bahkan tidak hanya dari sisi programnya, tapi juga determinan sosialnya. Kita di Promkes itu kan nggak cuma bicara tentang faktor kesehatan aja kan. Betul. Kita pasti ngelihat tuh namanya faktor sosial, ekonomi, budaya, dan Kementerian Kesehatan itu ada di situ. Karena sebagai pemerintah kita ada di tengah-tengah yang bisa mengakomodir semua faktor itu menjadi meramu jadi sebuah solusi, jadi sebuah regulasi program yang harus dilaksanakan gitu. Dan ya itu lumayan tantangannya, berat sekali. Berat ya pasti ya Kak. Berat banyak banget determinannya, banyak banget hal yang perlu dicegah ya Kak ya. Mulai dari manusia itu pasti dalam setiap cycle hidupnya ada sesuatu yang bisa kita prevent ya Kak ya. Ibaratnya kapan krisisnya kesehatan? Setiap saat kita kayaknya setiap saat kayaknya selalu ada ya permasalahannya. Selalu ada permasalahannya. Dari mulai angka kematian bayi, angka kematian ibu, gitu kan, gizinya, remaja pun ada. Ya. Dengan konsumsi gula, garam, itu betapa besar risiko itu, tapi betapa tidak disadarinya oleh masyarakat kita sekarang. Dan fungsinya siapa? Apakah peran Promkes, Ipepit atau Biostat? Siapa yang perlu bisa mengedukasi dan mempromosikan itu kalau bukan Promkes? Iya, sudah pasti Promkes ya Kak ya. Yes. Karena sebetulnya menurut saya data itu sudah banyak, data, riset itu banyak sekali. Tapi kalau orang Promkesnya nggak kreatif, kitanya nggak bisa membuat atau meng-create si temuan mereka ini, teman-teman kita dari Epid dan Bios ini menjadi sesuatu, atau nggak cuma dari teman Epid dan Bios ya, dari semua, dari masalah-masalah yang lain gitu ya, ada terminal yang lain. Terus kita nggak bisa menyajikan itu untuk menggugah orang untuk ingat sama kesehatan, itu keberhasilan Promkes di situ. Tugas kita tuh di situ. Kita jadi inspired gitu. I see. Jadi kalian bersyukurlah, kalian yang teman-teman Promkes nih yang udah hatinya terpanggil untuk ada di Promkes, karena sebetulnya kalian orang-orang pilihan yang Allah pilih buat gimana ya aku bisa bikin sesuatu untuk bisa menginspirasi orang. Nggak harus lewat kita, tapi lewat karya-karya kita sebetulnya gitu. Betul banget. Teman-teman ingat ya teman-teman, kita semua adalah orang-orang terpilih. Iya banget. Betul banget. Oke, menjadi inspirasi dan semangat ya teman-teman. Harus bangga. harus bangga. Betul banget Kak. Nah, lanjut lagi Kak. Banyak banget sih sebenarnya yang pengen aku tanyain. Mungkin pertama aku pengen, karena kalau dari aku sendiri belum kebayang ya Kak, kalau misalnya sehari-hari Kakak di Kemenkes itu apa yang Kakak kerjakan gitu, kayak mungkin bisa dikasih gambaran besarnya, dan juga lebih spesifiknya kalau Kakak di bagian Biro Komunikasi itu seperti apa? Oke. Jadi kalau Kementerian Kesehatan, saya memang bukan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi di sana tuh ada yang namanya fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Adanya di Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dulu namanya Pusat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sekarang jadi Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bawah Ditjen Kesmas. Kalau saya ada di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik. Bedanya apa gitu ya? Kalau teman-teman Promkes ini memang berkomunikasi dan membuat komunikasi, dan tujuannya itu adalah perubahan perilaku pada masyarakat. Jadi memang masih fokusnya kepada perubahan perilaku di masyarakat. Teman-teman tahu kan kalau perubahan perilaku itu sangat sulit. Ya, susah banget. Sudah merasakan PBL 1-2 nih teman-teman, jadi sudah merasakan susahnya intervensi. Iya, betul. Sebuah perubahan perilaku itu kalau kita ingat sama diagram Dahlgren dan Whitehead, inget kan yang ada pelangi gitu, rainbow. Itu kan impactful-nya itu ada di lingkaran terluar ya. Iya, betul. Berarti ada dukungan regulasi, ada dukungan sistem yang lebih besar. Makanya di Biro Komunikasi itu adalah kita komunikasinya kebijakan. Jadi di tugas saya, selain komunikasinya terkait program yang pencegahan dan peningkatan promosi kesehatan, sebenarnya tujuan saya adalah komunikasi kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan terbaru dari Kementerian Kesehatan itu di ranah saya gitu. Tapi pertama kali saya masuk, saya kaget sebetulnya dulu. 2010 saya lulus, saya keterima Kementerian Kesehatan. Itu saya menjadi penulis beritanya Kementerian Kesehatan. Jadi dari 2010 sampai 2019. Kebayang nggak? Lama banget ya Kak?
Sudah banyak banget nih Ya. portfolionya Jadi menulis berita. kalau tapi sempat dipindah sebentar waktu itu ke hubungan non lembaga, tapi untuk ngurusin humas kesehatan saat itu, tapi dikembalikan lagi nggak sampai 5-6 bulan, saat itu saya kembali lagi ke penulis berita. Saat itu saya agak-agak shock sih sebenarnya, karena kan beda banget kerangka berpikir orang kita di akademisi itu kan pendahuluan, Ya, sistematika betul. penulisan, kesimpulannya Rapi di gitu belakang ya, Kak. ya. Tapi ketika di biro komunikasi, kita diajarkan bahwa 1 menit pertama, enggak, 1 paragraf pertama dari sebuah tulisan itu yang harus terbaca oleh orang lain. Jadi kesimpulan ada di mana? Intisarinya di atas semua. Yes. Wah, Jadi kerangka segitiganya terbalik. walah. Nah, inilah yang harus digunakan oleh kita selaku, maksudnya kalau kita bicara sama orang, kemampuan kita untuk bisa memukau orang lawan bicara kita adalah di 15 menit pertama atau di 5 menit pertama bahkan. Jadi bagaimana teman-teman bisa menggunakan kata-kata powerful di pertama kali kalian ketemu. Misalnya kalau nanti teman-teman bisa ketemu sama kepala sekolah untuk mendeliver rencana intervensi kalian, atau mungkin ke pimpinan daerah, mungkin nanti teman-teman Promkes mau bikin program mengadvokasi gitu ya, kemampuan itu, ingat 15 menit pertama, 5 menit pertama itu kalian harus gunakan. Masa emas ya, Kak ya. Karena itulah penilaian pertama. Itulah pertama kali saya masuk di biro komunikasi, dan itu buat saya pelajaran berharga banget. Saat itu saya bermitranya dengan media. Jadi berita-berita Kementerian Kesehatan itu akan menjadi rilis yang akan dikutip oleh media. Jadi saat itu agak punya pressure-nya itu adalah nggak boleh salah. Wah, itu kitchennya lumayan dicek berkali-kali ya, Kak ya. Yes. Dan saya bukan orang jurnalistik kan gitu saat itu, tapi ternyata ketika kita punya background kesehatan dan kita belajar jurnalistik nyemplung di nulis artikel, lebih mudah ternyata memahami, karena kita sudah paham prevalensi, kita sudah paham penyakit-penyakit itu, kita sudah tahu patofisiologi, jadi kita lebih mudah menjelaskannya. Dan kekuatan selanjutnya dari orang Promkes adalah sederhanakan bahasa kesehatan. Oh ya, betul. Jadi kita harus menempatkan konten kita bisa dipahami oleh masyarakat awam, yang paling awam. Bener banget, itu Kak. adalah hal yang paling sulit. Iya banget lagi, Kak. Aduh, aku merasakan banget, sharing dikit, Kak. Kemarin kan aku PBL ya, Kak. Aku PBL itu di kabupaten, di suatu kabupaten lah. Itu tuh aku susah banget untuk menjelaskan menstruasi, apa lagi bahasanya, mens gitu. Maksudnya ngejelasin itu aja tuh susah supaya pada nangkep gitu. Banyak banget harus nyari istilah yang bener-bener, atau bahkan sampai aku tuh nanya ke yang istilahnya masyarakat yang lebih pintarnya gitu. Kalau di kalian tuh nyebutnya apa? Oh, datang bulan misalnya gitu. Jadi di berikutnya termsnya yang digunakan harus itu. Datang gitu. bulan kan, bukan menstruasi. Bukan, supaya mereka tuh nggak maksudnya apa sih gitu. Ya, aku relate banget sih, Kak. Iya benar. Kemudian selain itu, selain bahasa, kita juga dari sisi konten ya. Kalau saya melihatnya ketika saat 2000 saat saya masuk ke Kementerian Kesehatan itu belum ada sosial media saat itu. Jadi Kementerian Kesehatan belum bergerak di sosial media. Belum ada sosial media. Jadi tahun 2012 saya termasuk 7 orang anak muda yang kita menginisiasi adanya Twitter Kemenkes saat itu. Tapi cikal bakalnya, jadi saat itu masih @puskomdepkes waktu itu. Followers masih sedikit banget, di bawah 1000. Jadi kita bikin konten-konten waktu itu dengan 140 karakter, tantangannya bagaimana powerful kan. 140 karakter. Yes. Dan itu harus bikin full tweet kan ya. Nah, itu mulai kemudian bergerak ke Facebook saat itu karena kita lihat ada perubahan. Jadi memang dinamis sekali, dan orang Promkes itu memang harus ikut arus komunikasi saat ini ya, ikut tren saat ini. Jadi memang sekarang udah 4.0 communication, jadi sekarang harus bergeraknya di 4.0 gitu. Kita jangan pakai 2.0 gitu. Jadi buat saya, kenapa Allah kasih di Humas, buat saya itu karena kalau nggak di Humas mungkin saya nggak akan se-update ini gitu. Jadi waktu itu, saat itu tantangannya adalah ketika kita menyajikan itu kepada pimpinan di Kementerian Kesehatan, butuh gitu. Maksud saya sekarang orang itu di media sosial gitu. Anak-anak muda ini sudah merasakan nggak ada nih orang komplain harus nelpon ke Halo Kemkes nih untuk ngeluarin pulsa buat mengeluh, nggak ada. Orang pasti larinya ke sosmed gitu kan. Atau orang bertanya tuh nggak akan mengangkat telepon, Halo Kemkes, mohon info ini, nggak akan gitu saat itu. Jadi akhirnya 7 orang ini berusaha untuk membuat itu. Memang belum bisa diinisiasi untuk jadi Kementerian Kesehatan saat itu, karena
semangat pimpinan juga belum ngerti ya kebutuhannya ya, gitu ya. ya. Dan di tantangan di Kementerian Kesehatan itu kan antara pimpinan tertinggi sama kita yang baru masuk itu gap usianya sangat Jauh jauh banget gitu kan. Antara yang di humas pun antara yang mau pensiun sama yang dulunya sebelah saya masih clippingnya gunting koran, datang jam 4 pagi clipping koran untuk disajikan kepada pimpinan jam 7 di era digital informasi di 2014 yang sebetulnya sudah ada platform yang bisa, nggak harus mereka baca. Nah, itu gap informasi itu menjadi sebuah kebaruan di humas yang saya temukan. Dari fax, kamu mungkin tidak pernah mengalami mesin tik dan fax di tahun 2010 itu masih ya. Jadi saya masih mengalami berkirim surat dengan lembaga itu melalui fax. Padahal sudah email. Tapi saat itu kementerian masih di situ. Jadi itulah peran anak muda Promkes saat itu bergerak di situ. Jadi akhirnya saya mulai menginisiasi media sosial Kemenkesnya dari diinisiasi tahun 2012, tapi baru menjadi centang biru lah ya, itu di 2016. Itu pun dibantu sama teman-teman tenaga humas pemerintah saat itu dari Kominfo. Gitu ya, Kak, ya. Jadi memang untuk advokasi pimpinan bahwa kebutuhan komunikasi kita saat ini seperti ini, dan itu juga perlu keahlian advokasi kita sebagai orang komunikasi, dan itu harus dimiliki orang-orang Promkes. Iya, betul Kak. Wah, tapi bagus lah ya Kak, berarti aku juga sering nge-stalk ya akunnya Kemenkes, itu udah sering ya banyak konten-konten yang berupa reels gitu ya, jadi video pendek, karena emang lebih banyak anak-anak muda sekarang tentunya ya, mereka lebih prefer yang kayak gitu gitu. Kalau misalnya infografis yang terlalu banyak isinya itu mungkin agak sulit ya untuk membuat mereka tertarik gitu. Wah, betul. Menarik banget Kak. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, sebenarnya ini udah banyak sih tadi Kakak sharingin, cuman mau tahu dong Kak, kira-kira apa ada satu hal signifikan yang menurut Kakak merupakan hal yang menarik banget nih Kak, yang Kakak rasakan sebagai bagian dari Kemenkes RI? Banyak banget sih ya sebenarnya. Jadi kayak kalau di humas itu selain kayak tadi produksi informasi, kemudian kita juga harus produksi konten di media sosial. Kalau kita bahkan menjalankan 3 peran, selain kita berkomunikasi kepada masyarakat atau edukator gitu ya, kita juga sebagai customer service kan, kita menerima opini dari publik atau pertanyaan publik. Jadi kita juga melayani mereka, dan kita juga punya pelayanan kepada mereka. Jadi ada tiga tugas besar aku di humas gitu. Selain itu juga kita pendampingan pimpinan kan, bagaimana seorang humas itu bisa memastikan pimpinannya itu oke di frame publik, karena kita menjaga citra instansi. Tugas utama humas adalah menjaga citra instansi gitu kan. Selain bagaimana kita menjadikan bahwa pimpinan kita tertinggi ini adalah orang-orang yang menyuarakan pesan-pesan kesehatan tadi gitu. Jadi orang Promkes juga ada di situ gitu. Jadi besar banget sih ya kalau menurut aku, luas gitu peran kita tuh. I see. Jadi kayak melihat besarnya peran itu ya Kak, yang dirasakan selama di Kemenkes. Betul. Jadi baik peran kalau humas itu memang menyeluruh ya, bahkan sampai kita itu membuat strategi komunikasi. Jadi kalau humas itu kita membuat, karena gini, kadang kalau kita bicara program kesehatan, kita melihatnya itu semua penting. Tapi kalau pendekatan humas, nggak bisa begitu. In time, saat ini, dalam waktu ini, pesan mana dulu yang bisa kita keluarin? Nggak bisa langsung semuanya kita jejelin ke masyarakat. Nggak bisa, mereka akan langsung keluar lagi gitu kan. Nggak akan ketelan sama mereka. Nah, pendekatan ini kalau kita di program nih, kamu pegang program misalnya, contohnya kamu adalah pemegang program DBD, kamu pasti akan melihat itu kacamatamu, DBD penting. Ini semua harus diomongin, pencegahannya melalui 3M, kemudian dampaknya ini semua gitu. Tapi belum tentu kamu bisa keluarin itu semua sekarang gitu. Nah, komunikasi risiko yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kepada itu, yaitu jadi kita membina bahwa memberitahu mereka dalam situasi mana misal yang kita harus keluarin, nanti pada saat wabah apa yang harus dikeluarin, pasca wabah atau pasca outbreak itu kita bisa keluarin pesan apa. Itu kita sekarang lagi bikin strategi komunikasi dan komunikasi risiko juga. I see. Jadi menarik ya, jadi ada strateginya ya Kak untuk menyusun sedemikian rupa supaya informasi itu dikeluarkan pada saat yang tepat. Yes, dan dalam bahasa yang tepat, dalam seperti tadi. Betul sekali. Jadi nggak bisa serta-merta. I see. Ya menarik banget sih, karena
pasti banyak banget ya Kak yang mau ngepost ya. Ada berbagai konten, berbagai masalah, isu yang perlu dipublikasikan, tapi harus mencari timing dan juga supaya one at a time gitu ya, nggak langsung brok semua bisa. gitu. Jadi makanya teman-teman humas kesehatan sama teman-teman promosi kesehatan sebetulnya kita tuh ada di dalam frame yang sama. Iya. Sebenarnya tujuan kita tuh cita-citanya sama, yaitu mencegah dan meningkatkan kesehatan gitu ya. Sama sebetulnya semangatnya, cuman sasarannya aja yang beda. Kalau Direktorat Promosi Kesehatan itu langsung kepada skop programnya, itu mengkomunikasikan program perubahan perilaku dengan indikator programnya. Kalau kami lebih ke kebijakannya. Jadi kita bergerak bersama nih supaya ke masyarakatnya tuh sama-sama gitu. Supaya kalau di Dalgreen tuh lingkup bawah dinaikin, lingkup atas kita tekan. Jadi supaya masyarakat dapat semua gitu. I see. Berarti itu Kakak advokasi kepada pimpinan juga, tapi juga menampung aspirasi dari masyarakat ya Kak? Kalau di Kementerian Kesehatan biasanya kami menyuarakan regulasi yang dibuat oleh pimpinan. Oh, menyuarakan regulasi yang dibuat karena regulasi itu biasanya top down-nya dari unit terkait kan. Misalnya dari pelayanan kesehatan, mereka punya masalah ini gitu kan. Terus mungkin dari teman-teman pelayanan kesehatan memberikan masukan telahan kepada Menteri Kesehatan. Nanti Menteri Kesehatan akan membuka komunikasi dengan organisasi profesi, mungkin dengan asosiasi rumah sakit. Nanti mereka akan menghasilkan sebuah rumusan kebijakan baru. Misalnya nanti setelah kebijakan itu adanya Permenkes baru, adanya surat edaran baru, nanti itu yang harus saya sosialisasikan kepada masyarakat. I see. Tapi misalnya teman-teman di promosi kesehatan rumah sakit juga bisa bergerak untuk dari sisi perubahan di dalam pelayanan kesehatannya gitu. Jadi sebagai respon dari kebijakan tersebut. Iya, gitu. Oke, terbayang sekali Kak. Skemanya seperti itu. Oke, kebayang. Nah, lanjut lagi nih Kak. Tambah pusing atau gimana ya? Cukup terbayang kok. Nggak pusing. Cuman seru sih sebenarnya. Seru banget karena yang kita pelajarin selama ini tuh ada semua ya gitu. Benar-benar. Kebetulan aku ada pertanyaan terkait itu. Boleh.